Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat pertemuan sedang berlangsung antara Koses dan juga Osman, tidak lama Boran datang untuk membawa kabar. Dia berbisik di telinga Osman dengan mengatakan, "Beim, Katalan itu menyebut nama Koses." Mendengar ini seketika membuat Osman kaget dan melirik ke arah Koses. Kemudian Osman berkata, "Mikhail Koses, biarkan aku menunjukkanmu sekitar." Dan Koses menjawab, "Tentu." Kemudian mereka pun pergi keluar tenda. Sahabat kita beralih ke para Hatun yang di episode sebelumnya Osman telah meminta Bala untuk menjamu Lady Mary dengan baik. Di sana Selcan berkata, "Kamu sangat cantik, Masya Allah. Hei ya, katakan padaku, tidakkah kamu mempunyai seorang pria, suami?" Dan Mary menjawab, "Tidak, aku belum bisa menemukan pria yang tepat." Lalu Selcan mengatakan, "Tentu kamu tidak bisa, karena mereka semua kafir." Mendengar ini Bala dan Malhun mencoba untuk menahan tawa. Kemudian Selcan berkata lagi, "Ayo, kita menikahkanmu dengan salah satu pemberani dari suku Kai." Mendengar ini membuat Mary hanya terdiam dan sedikit bingung dengan perkataan Selcan Hatun. Di samping itu, Osman membawa Koses mengunjungi tenda penjara. Melihat ada orang Katalan di sana membuat Koses kaget dan bertanya-tanya. Kemudian Osman berkata, "Kau lihat, Mikhail Koses, mereka memasang jebakan untuk kami dalam perjalanan kembali dari Sogut. Ada yang kabur dan ada yang mati, dan dia adalah satu-satunya yang kami miliki. Tujuan mereka adalah untuk mengambil tamuku dariku, yaitu pendeta Gregor." Mendengar ini Koses bertanya, Apakah kau memiliki pendeta Gregor, Osman Bey?" Aku terkejut karena aku tidak mengetahuinya." Sahabat kita beralih sejenak ke tenda Gregor. Terlihat bahwa Gregor tengah menahan sakit akibat luka di tangannya. Melihat ini Andreas bertanya, "Tuan, apakah kau baik-baik saja?" Dan Gregor menjawab, "Jangan khawatir Andreas, aku baik-baik saja." Namun Andreas mengatakan, "Lukamu perlu dirawat Tuan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Sahabat kita kembali ke tenda penjara. Osman berkata, "Aku telah bertanya kepada siapa dia bekerja, dan mungkin kau ingin mendengarnya." Kemudian Katalan itu mengatakan, "Kami menyerangmu karena perintah yang diberikan Tuan Koses pada kami." Mendengar ini Koses berkata, "Ini adalah trik sederhana, Osman Bey. Rupanya seseorang ingin memberiku masalah dengan para idiot ini. Lihatlah dia, jika dia berada di bawah komandoku, dia tidak akan berada di sini. Dan aku sudah pasti memiliki pendeta Gregor. Dan pastinya ini adalah Rogatos atau permainan orang lain. Jangan jatuh ke dalamnya, Osman Bey." Lalu Osman mengatakan, "Hanya Allah yang tidak pernah jatuh, Koses. Dan jika kami jatuh, maka jangan khawatir tentang kami." Namun Koses mengatakan, "Tidak, Osman Bey, aku baru tahu kalau kau memiliki Gregor. Dan bagaimana aku bisa membuatmu bergerak seperti itu? Kau adalah orang yang pintar, Osman Bey. Semua orang di Pitinia membuat rencana, dan kamu tahu itu, ya kan?" Dan Osman mengatakan, "Kau benar, Koses. Kau adalah tekfur yang pandai membuat rencana. Tetapi jika salah satu dari kata-kata anjing ini benar, maka kau akan membayarnya. Ketahuilah itu, Tuan Koses." Lalu Koses mengatakan, "Jika aku tahu bahwa kau memiliki Gregor, aku pasti melakukan yang terbaik untuk mengambil dia darimu, Osman Bey. Tapi rupanya mereka memasang jebakan untukku dan kau juga. Dan jangan jatuh untuk itu, Osman Bey." Mendengar ini Osman mengatakan, "Bahkan jika pemburu memasang puluhan jebakan, serigala tahu 1000 cara untuk diikuti." Lalu Koses mengatakan, "Aku bukan mangsa atau pemburu, Osman Bey, ketahuilah itu." Dan saat Koses hendak pergi, seketika dia dihadang oleh Goktuk dan Boran. Lalu Osman berkata, "Kau boleh pergi, Koses. Untuk saat ini, kau boleh pergi." Kemudian Koses pergi keluar tenda penjara dengan ekspresi wajah yang penuh dengan rasa takut. Di samping itu, Bala berkata, "Malhun Hatun, Lady Mary menyukai karpet kita." Lalu Mary mengatakan, "Bahkan lebih dari itu. Jika itu tidak akan menjadi masalah bagimu,
Aku ingin membeli beberapa dari itu. Dengan tersenyum, Bala berkata, dengan senang hati, Lady Mary. Kemudian Mary mengatakan, Hatun, terima kasih atas percakapan ini. Selain itu, aku ingin kalian tahu bahwa aku senang dengan bisnis yang akan kita lakukan. Dan Bala menjawab, jangan khawatir tentang karpet, Lady Mary. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi. Lalu Mary mengatakan, jangan ragu, aku juga suka sukumu dan aku akan berkunjung lagi. Dan Bala menjawab, kami akan menunggumu karena kami menyambut semua orang di sini. Kemudian Mary pergi dari sana dengan Bala berkata kepada Malhun, Malhun Hatun, aku memberitahu Mary bahwa kita akan menyiapkan semua karpet. Tetapi yang kita miliki tidak akan cukup dan sulit bagi kita untuk mempersiapkannya dengan tepat waktu. Mendengar ini Malhun mengatakan, jangan khawatir, Bala Hatun, kita bisa menggunakan karpet suku Kizil, dan jika itu masih belum cukup, kita akan meminta bantuan dari suku sekitar. Lalu Bala bertanya, apakah menurutmu kita dapat memilikinya tepat waktu? Dan Malhun menjawab, jika kita bersatu, kita pasti bisa. Mendengar ini Bala mengatakan, kamu benar, aku tahu bahwa kamu pandai berbisnis, dan aku katakan, kamu harus memimpin kami. Dengan menepuk tangan Bala, Malhun berkata, kita akan memilikinya tepat waktu, insya Allah. Kemudian mereka tersenyum. Sementara itu, melihat Koses berlari terburu-buru membuat Mary bertanya, kakak, apakah ada masalah? Dan Koses menjawab, kita harus meninggalkan tempat ini Mary, segera. Namun saat mereka hendak pergi, seketika Osman datang. Kemudian Mary berkata, Osman Bey, sukumu memiliki keindahan yang layak untuk disyukuri, dan wanitamu memperlakukanku dengan baik, dan aku menghargainya. Mendengar ini Osman mengatakan, aku harap saudaramu juga senang. Meskipun dia pernah ke sini, tapi kali ini dia melihat apa yang tidak dia lihat sebelumnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan suku, dengan Bahadir yang sedari tadi mengawasi mereka dari kejauhan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.